Di ujung kita lem, kemudian kita tekannya dari muka belakang dulu seperti ini. Ini kita sudah jadi ya penyatuan bodi utama dan juga sasis. Sekarang kita masuk pada bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat lokomotif BB202 ya. Memang kita tahu bahwa lokomotif BB202 ini sebenarnya ada 3 tipe ya. Tapi kali ini pola yang sudah saya buat itu 2 tipe ya, yang tipe vintage dan juga merah biru ya. Kali ini kita akan berfokus pada yang vintage ya, lokomotif BP20208 ya. Baik, kita akan potong dulu polanya seperti ini. Ini untuk bahan kita masih sama ya, menggunakan HVS di laminating, jadi bisa 2 lapis. Kita kupas sekarang seperti apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Yang belum, silahkan boleh subscribe dulu ya. Silahkan teman-teman bisa potong polanya dulu seperti ini. Kita percepat ya. Kita masih berfokus pada skala HO 1:87 ya. Ini sekarang kita akan memotong bagian sasisnya. Kalau bagian sisi sasis memang kita akan pisahkan seperti ini, kita akan potong. Dengan hadirnya wajah baru CC 20169, itu menjadi satu alasan mungkin buat saya jadi terfokus pada lokomotif vintage ya. Silakan teman-teman bisa persiapkan alatnya ya. Kali ini kita akan melakukan pengukuran setelah ini. Silakan bisa gunakan mistar baja. Kalau saya gunakan mistar baja ya. Kita akan ukur panjangnya. Ukuran panjang 132 mili ya. Untuk ukuran lebar 33 mili. Baik, sekarang kita masuk pada rangka utama yaitu karton ya. Kita akan sesuaikan ukuran utamanya. Kalau panjang tuh masing-masing dikurangi 2 mili depan dan belakang. Kalau untuk lebar mah tetap ya, lebar 33 mili. Silakan teman-teman bisa gunakan cutter yang tajam juga ya. Baik, sekarang kita fokus pada pemotongan lebarnya dulu ya. Kita akan potong dulu seperti ini. Kalau untuk pemotongan alatnya memang enaknya menggunakan mistar baja ya. Baik, kita sesuaikan panjangnya. Ini masing-masing kurangin 2 mili depan dan belakang ya. Artinya untuk panjang karton rangka untuk sasisnya itu 128 mili atau 12,8 cm ya. Untuk lapisan sasis kita membutuhkan 2 buah ya. Kita sesuaikan saja. Tentu saja alat pemotongan kita tidak cukup hanya menggunakan cutter ya. Kita bisa gunakan gunting juga. 2 lapis rangka sudah kita dapatkan ya. Sekarang kita lakukan pengeleman. Kalian bisa lapisi lemnya dengan rata ya teman-teman. Mungkin teman-teman rail fans, pencinta kereta api zaman milenial ini, mungkin ada yang belum tahu mengenai lokomotif BP20208 ya. Ini adalah lokomotif PCKA ya. Dan juga ada juga lokomotif ini yang tipe BB20205. Nah, itu juga dari zaman Perumka ya, yang merah biru. Baik, perataan lem untuk sasis sudah selesai. Kita akan tempelkan sasisnya. Tentu saja untuk jaraknya kita sesuaikan maksudnya adalah jarak 2 mili depan dan belakang. Makanya kita balik seperti ini supaya ketahuan jaraknya. Oke, sudah kita ratakan, sudah jadi penempelan sasisnya. Sekarang kita akan ukur bagian as ya. Bagian tengahnya kita akan bagi 2. Kita akan tentukan mengenai titik tengah bogi 64 mili bagian tengahnya ya. As boginya kita langsung tentukan saja 28 mili ya. Ini 28 mili. Kemudian titik bogi satunya lagi 28 mili lagi. Sekarang kita juga tentukan asnya melalui lebar ya. Lebarnya tadi adalah 33 mili, kita bagi 2. Berarti 15,5 mili. Dengan begini titik as masing-masing bogi sudah kita dapatkan. Silakan teman-teman bisa siapkan palu dan juga paku kacanya ya.
Ini pelubangnya sudah kita bereskan. Sekarang kita lanjut pada bodi utama. Kita mulai memasuki untuk rangkanya ya, kita akan buat 112 mili atau 11,2 cm untuk panjangnya kita sudah dapatkan ya. Sekarang kita coba ukur pada kartonnya ya. Silahkan siapkan untuk cutternya yang tajam. Ini untuk ujungnya kita kurangin 2 mili ya. Jadi untuk panjang, untuk rangkanya itu 110 mili, kita potong seperti ini. Baik, kita tentukan sekarang ukuran lebarnya. Ini 22 mili ya. Kita tandai seperti ini teman-teman ya. 22 mili. Ini kita tandai saja ya. Jadi jangan sampai terlalu menekan ya. Kita nggak niat motong untuk kali ini. Jadi kita tandai seperti ini sekali aja. Yang penting udah ada tandanya. Kemudian kita lanjutkan pada selanjutnya yaitu 15 mili. Ini juga kita tandai juga. Baik, kita tandai lagi sekarang ya, yaitu 15 mili. Nantinya ini akan jadi bagian atap ya, rangka atap nantinya. Tentunya untuk tipe lokomotif BB202 versi yang lain juga sama ya, asalkan masih skala HO, untuk tahapannya sama ya, seperti ini caranya. Baik, sekarang kita tandai lagi 22 mili. Kali ini tanda ini untuk pemotongan ya teman-teman. Karena nantinya untuk bodi ini berupa lipatan ya, bodi atap kemudian bodi lagi. Sekarang kita potong. Saya sarankan menggunakan Mister baja ya. Kalau kita menggunakan penggarisnya suka kepotong sama cutternya soalnya. Kita lakukan penandaan lagi yaitu 15 mili. Tujuannya untuk bagian bawah dan juga penutup depan belakang. Baik, tanda sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan potong. Baik, tahap selanjutnya kita akan tekuk. Kalau tadi kita sudah dapat tanda pada bagian bodi atas ya, kita menekuknya kepada bagian bodi dalam ya, seperti ini. Kita sudah jadi penekukannya. Kita lanjutkan ambil double foam ya. Kita tempelkan pada yang ukuran 15 mili yang terakhir kita potong. Ada dua versi untuk penempelan bawah ini, bisa menggunakan double foam, bisa menggunakan lem putih ya. Kali ini kita menggunakan double foam. Penempelan bagian bawah ini tidak disarankan menggunakan double tip, karena rekatanya kurang kuat kalau double tip untuk area penempelan ini ya. Kita lapisi dengan lem dulu bagian sisi dalamnya ya. Hanya kita akan satukan pada bagian yang kita tempeli double foam tadi. Nah ini dia. Lapisan double foamnya kita taruh bagian bawah ya. Kita sesuaikan juga ke presisiannya. Oke, ini seperti sudah jadi. Kita akan lanjut masuk pada bagian penutup depan dan belakang. Ukuran panjang menyesuaikan lubangnya ya. Oke teman-teman, silahkan masukkan kritik dan sarannya, boleh dikomentari ya. Untuk skala yang lain 1/76 ke atas mungkin kita masih belum bisa menjabarkan ya, karena kita masih fokus di skala 1H/87. Ini juga masih banyak sekali yang kita bahas ya, dan request juga sudah banyak sekali ya. Harap maklum untuk request ya, sekali request biasanya itu videonya minimal 2 ya, jadi harap maklum kalau requestnya itu agak lama gitu, karena setiap kali request satu itu harus dijabarkan sedetail mungkin ya. Kalau ada request yang kelewat tolong saya diingatkan lagi melalui komentar boleh ya. Sekarang kita lapisi bagian lem penutupnya seperti ini teman-teman ya. Ini penutupnya seperti ini, nantinya ini akan kita lapisi dengan pola bodi utama ya. Silakan untuk penyesuaian penutup depan dan belakangnya ya, silakan sesuaikan. Oke, sekarang rangkanya sudah selesai. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu penempelan bagian belakang ya, kalau saya sebut itu muka belakang ya. Muka belakang kita tempelkan dulu seperti ini. Mengenai penempelan muka belakang tuh mirip dengan dulu waktu kita membahas lokomotif BB200 ya, sama seperti ini. Kemudian bumper depan juga kita akan pasangkan, tempelkan seperti ini. Silahkan bisa ratakan untuk lemnya, kemudian kita akan tekan-tekan supaya merata dan juga kuat ya dengan rangkanya.
Baik, sudah tertempel, sekarang kita potong teman-teman ya. Ini pemotongannya mungkin saya percepat aja nantinya ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk pemotongannya seperti ini. Untuk pemotongan ini sulit kalau menggunakan cutter ya teman-teman ya. Jadi gunakan gunting untuk versi pemotongan ini. Ini kita sudah jadi ya untuk pemotongannya, hampir jadi. Kita akan rapikan sedikit bagian sudutnya. Untuk perapian sudut sendiri kali ini bisa menggunakan cutter ya teman-teman ya. Menggunakan cutter nggak apa-apa untuk perapian sudutnya. Setelah ini kita akan membuat melubangi bagian koplernya. Untuk pelubangan tentunya pas titik koplernya, kemudian untuk ukurannya itu 2 kali 4 mili ya. Ya dikira-kira aja seperti apa ya. Teman-teman kalau ada yang tahu mengenai keberadaan lokomotif BB202 boleh tulis di komentar ya. Saya belum update saat ini untuk keberadaannya saat ini ya. Jadi terus terang saya belum tahu. Ya silahkan mulai dikomentari. Oke, ini pelubangan sudah hampir selesai ya teman-teman ya. Jadi lubangnya seperti ini untuk nantinya akan dipasang kopler paralon ya. Baik, sekarang sedikit perapihan. Oke, sekarang kita akan tekuk teman-teman ya. Tekuk bagian bodinya, kita tekuk ke arah dalam seperti ini. Tentu saja karena bahan bagian luarnya itu plastik, dan tekuk ya kaku seperti ini teman-teman ya. Kita akan sesuaikan. Tentu saja bagian kepala belakang ada sisa ya. Soalnya nanti yang 2 mili itu dimasukin seperti ini. Baik, sekarang waktunya pengeleman bodi. Silahkan teman-teman bisa rapikan lemnya seperti ini. Ini lemnya awalnya putih ya, karena lama nggak digunakan jadinya hitam seperti ini. Tapi masih bisa digunakan, silakan. Untuk pengeleman kita fokus pada satu sisi dulu ya. Kita rapikan seperti ini. Nanti kalau ini sudah jadi tinggal di lapisan selanjutnya. Memang bagusnya seperti itu ya. Jadi untuk kerapihan memang harus satu sisi dulu. Kita akan tempelkan sisi yang kedua, silakan sambil ditekan ya. Ujung sisinya jangan lupa untuk rata. Kita pasang bagian depannya, tentu saja ada coakan seperti ini ya. Nah, tadi ada sisa 2 mili ya. Tujuannya untuk memasukkan karton bagian belakang ini, muka belakang ya. Ini kita sudah jadi ya seperti ini teman-teman ya. Kita akan satukan juga pada sasis ya. 2 mili bagian kepala belakang kita kupas, tapi dikupasnya sesuai dengan garis tengah ini ya. Karena kalau pinggirnya itu nantinya kan buat bordes ya, makanya nggak kita potong. Jadi pemotongannya modelnya coak seperti ini. Sekarang kita bisa kupas double formnya. Nah seperti ini kita kupas. Saya gunakan cutter ya untuk mengupasnya. Untuk bagian ujung kita lem ya seperti ini, karena ada karton. Di ujung kita lem, kemudian kita tekannya dari muka belakang dulu seperti ini. Ini kita sudah jadi ya penyatuan bodi utama dan juga sasis. Sekarang kita masuk pada bagian kabin. Seperti halnya pembuatan lokomotif CC201, lokomotif BB202 ini pun mengenai pembuatan kabin itu lapisan kartonnya di bagian depan dan belakang seperti ini, kita mal ya. Nah, untuk mempermudah kita bisa gunakan gunting seperti ini ya. Nah, dengan objek yang sedikit susah kalau menggunakan cutter. Lapisan karton yang kedua ini untuk bagian depan ya, makanya kita buat 2 unit seperti ini. Sekarang kita sesuaikan bagian sisi. Nah, bagian sisi juga kita buat rangka ya. Ini sama juga seperti lokomotif BB200 ya. Ukurannya sudah sesuai, tentunya dikurangin 2 mili masing-masing ya, depan dan belakang. Karena ada rangka di bagian sisi depan dan belakang yang tadi yang kita buat, makanya kurangin masing-masing 2 mili.
Baik, ini karton kecilnya habis, kita bisa potong lagi dengan menyesuaikan ukurannya ya. 15 menit telah berlalu, silakan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan boleh. Kalau mau curhat tentang pembuatan kereta api juga boleh, silakan. Baik, ukuran tinggi juga kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan sisinya. Sekarang kita tandai menggunakan spidol ya. Ini karena bentuknya hampir persegi, jadi untuk membedakannya pakai spidol. Jadi kalau ke arahnya salah spidol berarti dia arahnya vertikal. Baik, ini untuk sisi kanan dan kiri sudah selesai. Sekarang kita masuk bagian depan. Depan juga kita akan lapisi ya. Ada lapisan double. Sebagaimana kita tahu bahwa BB202 itu depannya ada tonjolan sedikit. Jadi perlu bagian depannya untuk dibuat rangka. Oke, ini kita sudah tekuk, tinggal bagian depannya belum ya. Rangka depan ya. Baik, kita tempelkan dulu bagian belakangnya lah ya. Mengenai rangka depan nanti menyesuaikan. Oke, silahkan lapisi lemnya dengan rata bagian belakangnya. Seperti ini. Sebenarnya mudah ya untuk pembuatan ini ya. Yang penting dapat polanya, kemudian rangkanya sesuaikan. Baik, sekarang kita akan buat tonjolan depan ya. Kita potong lagi kartonnya. Ukuran kita sesuaikan dengan rangka sebelumnya ya. Kita akan potong seperti ini. Untuk pembuatan lokomotif VB202 ini membutuhkan 2 kali pertemuan ya. Nah, ini bagian ke-1, nanti bagian kedua nanti ada lagi ya. Karena perlu detail menurut saya ya. Kecuali nanti yang tidak dijabarkan itu kopler dan juga buki ya. Kopler dan buki itu ada videonya sendiri ya. Teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya mengenai pembuatan kopler dan pembuatan buki. Oke, bagian depan sudah jadi, rangkanya kita akan langsung lem seperti ini. Untuk lemnya kita bagian lapisan depan aja ya. Seperti ini kita sesuaikan. Oke, ini kita sudah jadi teman-teman ya. Sekarang kita masuk bagian tahap selanjutnya, yaitu memasang bagian bawah. Ini nanti yang berhubungan langsung dengan sasis ya, seperti ini. Bagian bawahnya kita tempelkan seperti ini teman-teman ya. Sesuaikan dulu. Titik sulitnya pada pembuatan lokomotif BB202 ya ini, pada tahap penempelan rangka untuk kabin ya, seperti ini. Ya, memang kecil-kecil dan perlu penempelannya juga perlu presisi, sesuaikan dengan polanya. Kita akan tempelkan bagian sisinya, tentu saja mengikuti dari tanda spidol tadi ya, arahnya ke vertikal. Untuk penempelan pola samping kabin itu nanti ya, nanti penempelannya. Sekarang coba kita sesuaikan dulu sampingnya. Ini sampingnya juga belum ditempel ya untuk rangkanya ya. Kita akan tempelkan dulu. Jadi memang tahapan yang sekarang itu cuma sampai ini kabinnya itu tidak ditempel semuanya, tidak ya. Jadi kita hanya menempel bagian depan belakang, kemudian ini double tip untuk jepitan dari depan ya. Untuk sisi kanan kirinya kita nggak akan tempel dulu. Kenapa nggak ditempel ya, nanti akan tahu alasannya apa ya. Double tip cocok sekali untuk bagian ini ya. Untuk bagian penjepit-penjepit itu gunakan double tip ya. Double foam untuk yang rekatannya kuat ya. Seperti halnya tadi bagian sasis juga pakainya double foam ya. Teman-teman belinya 2 ya. Kita akan sesuaikan kepada sasisnya seperti ini. Baik, sekarang kita akan kupas. Karena bagian lapisan luarnya itu plastik ya, plastik laminating, jadi nggak bisa menempel kalau tetap ditempel seperti ini nggak bisa menempel kecuali dengan double foam. Tapi kalau untuk kabin ya disarankan karton dengan karton ya, jadi bagian polanya kita kupas saja nggak apa-apa supaya lebih kuat bagian kabinnya. Untuk bagian kabin yang bersentuhan dengan mesin, kita gunakan double tip seperti ini ya. Bisa 2 lapis double tip, 1 lapis juga nggak apa-apa. Nah, kita akan tempelkan seperti ini teman-teman ya. Bagian bawah dulu, kemudian direkat. Nah,
Oke, bagian kabin ini sudah selesai. Sekarang kita tempel bumper depan, belum ya. Kita akan tempelkan. Bumper dan bodi memang dipisah untuk bagian depannya, beda dengan bagian belakangnya memang nyatu. Nah, bagian depan kan untuk bagian bodi atasnya ada tonjolan, jadi nggak bisa disatukan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah terima kasih. Insya Allah kita lanjut lagi di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.